warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Natasha Imanti, NIM 114230030 dari 2014, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Ini merupakan video acara ketiga saya tentang peta keberadaan daerah dan sayatan berskala. Jadi yang pertama kita buka aplikasi ArchMap, kemudian kita pilih New My Templates di bagian New Maps ini, terus kita klik yang blank map, lalu kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik Layers, kita klik kanan, kita klik Properties. Nah, kita klik yang koordinat sistem, lalu kita pilih yang WGS 1984 UTM dan 449S ini, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik klik kanan di layers lagi, kita pilih yang Add Data. Nah, di sini kita pilih yang kontur dan batas administrasi yang digunakan pada acara sebelumnya, lalu kita klik Add. Ini kita close. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik pada kontur, klik kiri, habis itu klik kanan. Terus habis itu kita klik yang Open Attribute Table. Nah, kalau misal di elevation ini ada M-nya, kita harus mengubahnya dengan cara klik kanan pada elevation. Lalu kita pilih yang field calculator. Nah, kalau misal ada M-nya, kita bisa masukin eh, rumus, tapi parsernya diubah ke Python, terus type-nya ini string, terus kita bisa klik elevation dua kali, lalu kita pilih yang replace. Nah, habis itu kita bisa menuliskan tanda petik, spasi M kecil, tanda petik, koma, terus tanda petik lagi, dua kali. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik OK. Nanti di elevation ini M-nya akan hilang. Nah, setelah itu, kita klik table option, lalu kita klik add field, terus di sini kita kasih name-nya itu adalah ketinggian. Terus type-nya float, lalu kita klik OK. Nah, ini kita pakai yang ketinggian 3, kita klik kanan, terus kita field kalkulator, lalu ini kita hapus, terus kita untuk parsernya diubah ke VB script, terus kita klik elevation dua kali, terus dari situ kita klik OK. Terus tabelnya, karena di sini eh, angka elevationnya itu bulat, jadi nggak ada koma, jadi nggak perlu dimasukin rumus lagi, terus langsung di close aja. Nah, setelah seperti ini kita klik Arch Toolbox. Nah, ini udah muncul, kita taruh di sebelah ujung aja. Setelah itu kita akan membuat tin dengan cara klik 3D Analyst. Lalu setelah itu data management, terus tin, create tin. Nah, setelah itu kita klik yang bagian ini, folder, terus kita simpan di folder yang kita mau. Nah, bisa namanya tin. Kita beri nama tin. Lalu kita save. Untuk koordinat sistemnya ini, kita yang 49S, kita oke. Lalu input features-nya ini kontur. Nah, untuk height field-nya ini kita ubah ketinggian. Lalu kita lalu kita klik OK. Nah, setelah creative-nya ini berhasil, kita beralih ke Arch Toolbox lagi, kita pilih yang pintu raster dengan cara kita klik yang bagian 3D Analyze, terus habis itu kita pilih yang bagian Conversion, habis itu kita klik yang di bagian From Thin, terus kita klik yang pintu raster. Nah, untuk input thin-nya ini kita pilih thin, terus habis itu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat slope dengan cara kita klik yang bagian 3D Analysis ini, tapi yang raster surface, kemudian kita pilih slope. Terus untuk input rasternya ini yang thin race ini, terus untuk output measurement-nya kita pakai yang percent rise. Terus setelah itu metodenya
planar, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita akan mengklasifikasikan dengan cara klik raster replace, kemudian kita klik yang reclassify. Untuk input rasternya, kita pilih yang sloped in, terus kita klik classify. Nah, setelah seperti ini, klasisnya ini kita tuju karena kita akan mengklasifikasikan dengan klasifikasi kebenaran lereng Van Zwickam. Terus metodenya ini manual. Nah, untuk black values-nya ini kita ganti sesuai klasifikasi persen Van Zwickam-nya. Ini kita ganti dulu. Untuk nilai tertingginya, kita kasih di angka 141. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita klik OK juga. Nah, setelah itu kita akan mengkonversikan raster to polygon dengan cheat tools. Kita pilih yang conversion tools, terus kita pilih yang from raster, terus raster to polygon. Terus inputnya ini yang reclass ini, terus kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, di bagian raster T ini, kita klik kanan, terus kita klik yang open attribute table. Kita klik yang table option, terus add field. Lalu kita klik luas. Untuk type-nya ini float, lalu kita klik OK. Luasnya ini kita klik kanan, kita pilih yang calculate geometry. Terus untuk propertinya ini area, use koordinatnya yang ini benar. Terus untuk unitnya ini yang square meters SQM. Nah, setelah itu kita eh, klik OK. Lalu kita close tabelnya. Lalu kita unchecklist semua tabel di layers kecuali raster T. Selanjutnya kita akan mengeliminasi area yang berukuran kecil. Caranya kita klik identify. Identify itu ada di sini, ini identify. Kemudian kita klik aja area yang ingin dieliminasi. Kita bisa perbesar. Lalu kita copy pada luasnya, kita copy. Terus kita close aja tabelnya. Terus kita klik kanan di raster tag ini. Terus kita pilih yang open attribute table. Kemudian kita pilih table option. Dan kita pilih select by attribute. Nah, setelah itu kita pilih luas, kurang dari sama dengan. Jadi ini kita pilih luas, kurang dari sama dengan. Terus kita copy luas yang tadi. Kalau misalnya ada angka di belakang koma, kita hapus saja angkanya. Terus kita klik apply. Terus kita close. Terus kita close lagi tabelnya. Lalu kita pergi ke Arts Toolbox. Kita pilih yang Data Management Tools. Setelah itu kita pilih yang Generalization. Terus kita pilih yang Eliminate. Untuk input layers-nya itu yang raster T.
Terus kita pilih yang tanda folder ini. Kita di sini kasih nama Polygon Eliminate. Lalu klik Save. Lalu kita klik OK. Nah, setelah eliminate-nya sudah berhasil, kita bisa melihat hasilnya dengan klik yang Clear Selected Features di bagian sini. Nah, ini merupakan hasil poligon yang sudah kita eliminasi. Setelah itu kita akan memperhalus poligon. Kita pergi ke Arts Toolbox lagi. Kita pilih yang Cartography Tools. Setelah itu kita pilih yang Generalization. Setelah itu kita pilih yang Smooth Polygon. Untuk input features-nya itu yang Polygon Eliminate. Terus yang smoothing algoritmnya ini kita pilih yang Bezier Interpolation. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah smooth polygonnya sudah berhasil, kita unchecklist dulu di bagian cluster T-nya juga. Kita sisakan yang di bagian polygon eliminate yang smooth. Terus setelah itu, polygon eliminate yang smooth kita klik kanan. Terus kita klik properties. Nah, setelah seperti ini, kita klik bagian categories. Nah, untuk value field-nya ini kita ganti grid code. Terus add all value. Nah, ini 7 kelas ini akan, 5 kelas ini akan kita ubah warnanya sesuai dengan klasifikasi Consvidam. Yang pertama, untuk kelas 1 ini, yang pertama ini kita akan ubah warnanya menjadi leaf green. Untuk outline colornya no color. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu untuk yang kedua ini kita akan ubah ke peridot green. Untuk outline-nya no color. Oke. Untuk yang ketiga ini akan kita ubah ke solar yellow. Outline-nya juga sama no color. Kita klik OK. Untuk yang keempat ini kita akan ubah ke electron gold. Terus outline-nya no color. Kita klik OK. Nah, untuk yang kelas kelima ini, kita akan ubah ke rhodolite, rhodolite rose. Untuk outline-nya ini no color, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita apply. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memotong area agar sesuai dengan batas administrasinya. Caranya yang pertama adalah kita pergi ke list by drawing yang di sebelah sini. Lalu kita taruh batas administrasi ke layer yang paling atas. Ini batas administrasi kita taruh di layer paling atas. Nah, setelah itu kita checklist untuk batas administrasinya. Terus kita pilih yang di bawahnya ini, kotakan di bawahnya. Setelah itu, untuk fill colornya itu kita ubah ke no color. Outline colornya ini kita kasih warna merah. Terus untuk ketebalannya itu 2. Terus setelah itu kita oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan memotong areanya dengan geoprocessing. Terus kita klik clip. Untuk input features-nya ini yang polygon eliminate smooth polygon 1. Untuk clip features-nya ini batas administrasi. Terus kita akan menyimpannya dengan nama kemiringan lereng. Kita klik save. Kemudian kita klik OK. Kita klik properties. Nah, setelah ini kita klik yang kategoris. Terus kita klik import.
Terus kita klik yang polygon smooth. Value fieldnya record, terus oke. Terus kita klik oke. Terus kita unchecklist polygon eliminate smooth-nya. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini merupakan peta kemiringan lerengnya. Setelah itu kita akan membuat penampang sayatannya. Caranya dengan checklist dulu layer batas administrasi. Dan tinnya juga kita checklist. Setelah itu kita klik 3D Analyze, kita klik Option. Terus kita akan membuat folder baru di sini. Nah, karena ini sudah ada folder sayatan, kita buat baru lagi di sini namanya saya. Terus ya kita oke. Lalu kita klik oke yang ini juga. Setelah itu kita klik interpolate line. Nah, kita klik interpolate line. Setelah itu kita tarik garis sayatan yang tegak lurus dengan kontur. Klik 2 kali jika selesai. Lalu jika ingin melihat hasil bentuk kemiringan direknya, kita bisa klik profile graph. Itu di bagian sini kita klik. Nah, ini merupakan hasil kemiringan lerengnya. Terus kita close aja. Terus kita bisa checklist layer kemiringan lereng dan unchecklist batas administrasi serta tin. Nah, selanjutnya kita buat data frame baru dengan cara klik insert data frame. Klik kanan di new data frame ini. Terus kita bisa klik properties. Terus kita atur dulu sistem koordinatnya. Kita klik WGS 49S, lalu kita klik OK. Terus kita klik kanan di new data frame, kita klik add data. Terus kita Nah, ini kita klik file sayatannya, lalu kita add. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik kanan di PG-nya, terus kita klik Open Attribute Table. Lalu kita klik Table Option, lalu kita klik Export. Terus kita klik yang simbol folder ini. Terus kita masukkan di folder sayatan. Terus untuk save as type-nya itu the base table. Terus kita klik save. Oh, jangan lupa kita kasih nama tabel. Ini kita kasih. Lalu kita close tabelnya. Terus kita klik pada table, kita klik kanan, kita klik yang display XY data. Untuk X field-nya ini kita ganti M, dan untuk Y field-nya ini kita ganti Z. Pastikan ini 49S ya. Setelah itu, kalau misal belum, kita bisa klik di edit. Terus kita klik OK aja. Nah, setelah seperti ini, kita klik kita klik Arch Tool, ke bagian Arch Toolbox lagi.
Setelah itu kita pilih yang Data Management Tools. Kita klik yang di bagian Features. Lalu pilih Point to Line. Untuk inputnya itu table event. Terus kita atur folder penyimpanannya. Terus kita kasih nama sayatan. Ini kita kasih nama sayatan. Setelah itu kita klik Save. Lalu kita klik OK. Nah, setelah berhasil, kita unchecklist dulu tabel event dan PG-nya. Kemudian kita klik kanan pada sayatan dan kita zoom to layers. Nah, setelah seperti ini, kita pergi ke layout view yang ada di bawah sini. Kemudian kita atur untuk letak kotaknya. Kita klik dulu kotak di bagian dalamnya ini. Terus kita atur peletakannya. Untuk yang sayatan ini berada di bawahnya. Terus kita bisa meletakkannya ini di tengah dengan pen ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menyesuaikan skalanya. Misalnya skalanya, misalnya yang atas dulu, ini skalanya mau 1 banding contoh 150.000. Antara yang atas dengan yang bawah itu skalanya harus sama. Nah, setelah seperti ini sudah dirasa cukup. Terus kita yang pada berapa sayatan ini kita klik kanan, lalu kita klik properties. Terus kita pilih yang grids. Terus kita pilih new grids. Terus kita checklist measure grids. Kita klik next. Terus labels only. Kita klik next, next, finish. Setelah itu kita klik yang properties. Terus kita pilih yang access.
Terus kita akan checklist top sama right di bagian major division text, subdivision juga. Terus di bagian labels, akan checklist juga top sama right-nya. Terus di bagian vertical labelsnya kita akan checklist di bagian right-nya. Kemudian kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Terus size-nya itu 12. Terus klik ke edit additional properties. Terus kita klik number format. Ini number formatnya 0. Terus kita klik OK. Ini kita ganti Times New Roman juga. Untuk ukurannya juga sama 12. Terus kita klik OK. Terus kita klik apply. Kita klik OK. Lalu kita klik apply. Klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa atur sayatan ini jadi di bawah dengan cara klik aja. Klik. Kita ubah warna sayatannya menjadi warna hitam. Lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa memberi teks di sini. A, terus di sini. B, terus di sini. Penampang sayatan A di B. Penampang sayatan AB, terus ditulis Lelang 1/125.000. Terus untuk ini kita kasih di tengah. Fontnya ini kita yang simbol, terus kita ganti Times New Roman. Ukurannya itu 12, kita bold. Terus kita oke, kita apply. Terus oke. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Kita bisa sesuaikan
letaknya di tengah. Terus untuk yang ini juga sama, kita properties. Untuk yang teks ini kita klik kanan, kita properties. Terus ini kita change symbol. Untuk fontnya ini kita ganti Times New Roman. Terus untuk size-nya ini 12, kita bold, kita oke, kita apply, kita oke. Nah, untuk yang sebelah sini juga sama, properties, change symbol, ini Times New Roman, terus size-nya 12, ini oke, apply, oke. Nah, untuk di sebelah sini juga sama, kita harus membeli teks. Di sini, ujung, kita kasih teks A, terus di sebelah sini, kita kasih teks B. Ya, terus yang di sini kita ganti juga font dan lain-lainnya. Kita kita klik huruf A-nya, kita klik kanan, kita properties, terus kita change simbol, terus kita ganti Times New Roman, terus kita ganti ininya 12, kita bold, kita oke, kita apply, kita oke lagi. Nah, untuk yang di sebelah sini sama juga, klik properties, terus kita change simbol, terus kita klik ini Times New Roman, terus size-nya 12, bold, oke, apply. Oke. Nah, ini hasil keseluruhannya. Setelah itu kita bisa save progress dengan klik file, terus kita klik save as. Kita masukkan di folder yang kita mau. Terus kita tiga, ini kita kasih nama acara 3. Terus ini kita save. Nah, kalau semisal mau save secara PDF, file, terus export map, kita klik file, terus export map, terus kita bisa masukkan di folder yang kita mau juga. Terus kita bisa save dengan PDF Mila lagi, lalu kita save. Nah, setelah seperti ini, eh, hasil kita sudah tersimpan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.